Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari katakan sama-sama Shalom. Shalom. Kita akan siapkan hati kita untuk sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan, berapa banyak pun Tuhan jemaat-Mu yang di rumah Tuhan menikmati ibadah streaming Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan masing-masing di rumah mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan mereka bisa menikmati damai sejahteranya Tuhan. Biar mereka terus Tuhan dapat terus berdoa Tuhan agar setiap kami Tuhan dapat melewati masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai Tuhan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kau layak dipuji, disembah Tuhan. Kau layak dimuliakan Tuhan. Layak Tuhan dipuji, disembah Tuhan. Kau layak ditinggikan Bapa. Kami mau angkat suara kami di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari angkat pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Tuhan, termulia Bapa. Biar kiranya Tuhan mulut kami penuh dengan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biar kami angkat suara kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Katakan sama-sama Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Mari katakan sekali lagi Hosana, Hosana bagi-Mu. Hosana.
kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Katakan bersama-sama dengan kami. Amin. Yeay. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar. Yuk kita bertepuk tangan dulu yuk di hadapan Tuhan. Yuk. Mari katakan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeah. Katakan sekali lagi. Kasih yang Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Jangan berhenti Memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan Katakan sekali lagi. berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Berjalanlah bersamaku di setiap langkah kami Tuhan. Kita mau sorak-sorak sama-sama dengan Tuhan. Yeay. Semuanya untukmu.
syukurku ku serahkan padamu. Oh, 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 Berjalanlah di depanku dan tuntunku Setiap langkah di setiap langkahku, bukan selalu berharap padamu, sahabatku, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Lihat lagi. Haleluya. Sebentar saya akan bawakan pewarta. Bapak Ibu bisa membawa persembahan Bapak Ibu lewat streaming ini. Nanti di layar kaca Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ada nomor-nomor rekening untuk persembahan. Berapa banyak pun yang Bapak Ibu persembahkan, yakinlah bahwa itu semua untuk kemajuan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanggal 5 nanti kita juga akan kembali untuk ibadah bersama-sama di gereja ini. Tapi diharapkan untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mendaftarkan diri. Jumlah di dalam gereja juga nggak terlalu banyak, kita akan kurangi 50% dari jumlah yang biasanya. Bapak Ibu bisa kembali untuk bertatap muka, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Sebentar, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Kami mengucap syukur karena keadaan kami sampai hari ini Tuhan kami diberi kesehatan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami Tuhan dalam tekanan pun Tuhan kami dapat mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk terbiasa dengan keadaan ini Tuhan. Kalaupun nanti Tuhan Kau akan akhiri Tuhan semuanya ini Tuhan. Dan Kau akan pulihkan Tuhan keadaan seperti semula kala Tuhan. Agar jemaat-Mu di tempat ini, agar setiap kami Tuhan dapat kembali Tuhan ke dalam rumah-Mu ini Tuhan. Ke dalam gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan kami yang di rumah, yang saat ini Tuhan menikmati streaming ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, berapa banyak pun Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang menikmati hari-hari bersama Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau berkati mereka Tuhan.
Berapa banyak pun Tuhan mereka yang saat ini Tuhan masuk dalam pujian penyembahan di hadapan-Mu setiap hari Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi hari-hari ini Tuhan akan berlalu Tuhan. Kami percaya kami itu Tuhan, kami percaya karena Kristus kami, karena Yesus kami adalah Yesus yang hidup. Bukan Yesus yang mati di kayu salib saja. Tapi Engkau bangkit Tuhan untuk menyelamatkan kami. Engkau bangkit Tuhan untuk menyembuhkan kami. Engkau bangkit Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya akan hal ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi mereka Tuhan yang bekerja keras di garda terdepan Tuhan. Bagi para dokter, biar kiranya Tuhan mereka yang sedang berjuang Tuhan untuk menyelesaikan, untuk menemukan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau beri hikmat mereka Tuhan. Biar mereka Tuhan menghadapi setiap pasien-pasien Tuhan yang bergejala ataupun sudah yang positif Tuhan. Biar mereka selalu kuat, biar mereka selalu sehat Tuhan. Untuk para dokter ini Tuhan, untuk para perawat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau yang mampukan mereka Tuhan, Engkau yang beri kesehatan mereka. Kami hanya mampu untuk mendoakan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan Tuhan yang mendisiplinkan Tuhan rakyat Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau senantiasa Tuhan memberikan kekuatan juga Tuhan bagi mereka. Agar mereka mampu Tuhan mengendalikan rakyat Tuhan dengan hikmat dan penuh percaya Tuhan kepadamu Bapa. Harapan mereka Tuhan hanya Engkau Tuhan. Harapan mereka Tuhan hanya berharap hanya pada Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kelak nanti Tuhan kami akan bersukacita Tuhan bersama-sama Tuhan. Kelak kami Tuhan akan menemukan Tuhan jalan keluar permasalahan ini Tuhan. Biar seluruh bangsa ini boleh bersukacita Tuhan karena bangsa ini telah disembuhkan oleh Tuhan. Bangsa ini telah dipulihkan oleh Tuhan. Biar orang-orang di luar sana pun Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkat kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi sesuatu Tuhan membangun dalam diri kami Tuhan, agar kami semakin kuat dan semakin teguh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, mungkin ada jemaat-Mu yang lemah. Mereka butuh dikuatkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Mereka butuh dihiburkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran-Mu hari ini Tuhan menjadi kebenaran Tuhan yang benar-benar menghidupkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, kami mampu Tuhan melewati ini semua Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama.
Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar bagi kami, bagi umat-Mu, bagi kami semua Tuhan. Anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu buat kami. Engkau ajaib Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami tundukkan kepala di hadapan Tuhan pagi hari ini. Rasa syukur yang dalam Tuhan. Rasa ucapan terima kasih kami yang dalam bagi Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kehebatan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kami. Pertolongan Tuhan yang ajaib, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa mengalir seperti sungai yang tidak ada henti-hentinya dalam hidup kami. Kalau hari ini kami bisa beribadah Tuhan, kami bisa memuji Tuhan, kami juga diperkenankan Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Bukankah ini tanda Engkau baik buat kami? Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk tetap senantiasa beribadah, senantiasa mengasihi Tuhan, senantiasa menyembah Tuhan, senantiasa memberikan seluruh hidup kami buat Tuhan. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Urapan yang khusus ada pada hamba-Mu, urapan juga buat semua umat Tuhan, atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami dalam berkat Tuhan, kami dalam urapan Tuhan. Biar firman Tuhanlah yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Bapa, terima kasih. Kami buka hati buat firman-Mu dan kami tidak izinkan roh yang bukan dari Tuhan untuk mencuri benih firman Tuhan. Tapi Roh Kuduslah yang menguasai setiap hidup kami. Bapa, kami buka hati buat firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom dan selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita diizinkan oleh Tuhan, diperkenankan Tuhan, disempatkan lagi oleh Tuhan untuk bisa beribadah di hari ini dan juga kita bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu judul firman Tuhan. Kita mau bicara tentang menghadapi pergumulan hidup. Jadi tema kita hari ini Bapak Ibu, kita mau bicara tentang menghadapi pergumulan hidup. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang pergumulan hidup, maka pergumulan hidup itu Bapak Ibu harus dihadapi. Jadi saudara-saudara, pergumulan hidup yang sementara kita alami, yang dialami oleh siapa saja, maka pergumulan hidup itu saudara-saudara, itu tidak boleh dihindari, tetapi harus dihadapi. Kalau kita ingat, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, kurang lebih 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di dunia, dan kita tahu bersama-sama Bapak Ibu, bahwa setiap persoalan yang Tuhan Yesus hadapi di dalam 3,5 tahun dia melayani, maka setiap persoalan itu Yesus hadapi Bapak Ibu. Yesus tidak menghindari persoalan yang dia hadapi.
Bahkan Alkitab berkata, sampai Yesus ditangkap, sampai pada akhirnya Yesus disalibkan, sampai pada akhirnya juga dia harus mati di kayu salib. Yesus, Bapak Ibu, dia tidak menghindari pergumulan itu. Dia tidak menghindari masalah itu. Dan Alkitab berkata, Yesus hadapi. Sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus bisa saja menghindari pergumulan itu. Atau bisa saja Yesus tidak mati di kayu salib. Bisa saja, karena dia maha kuasa. Tetapi memang Alkitab mengajarkan kita bahwa setiap masalah, setiap pergumulan yang kita alami, kita harus hadapi. Seperti Tuhan Yesus, dia menghadapi setiap persoalan hidup yang dialami ketika dia masih berada di dunia ketika itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang COVID-19 atau COVID-19 yang saat ini masih terjadi di negara kita, masih terjadi di beberapa juga negara yang ada di dunia ini. Maka Bapak Ibu, COVID-19 ini betul-betul menyusahkan banyak orang. Lalu menjadi pertanyaan kita masing-masing. Apakah COVID-19 ini, saudara-saudara, kita bisa hindari ketika dia datang? Memang sulit kan? Memang kita juga dikasih Tuhan hikmat untuk bisa setiap waktu di mana kita berpergian, kita juga memang harus memakai tentunya alat-alat kesehatan yang memang diwajibkan untuk kita. Ya, paling tidak kita bawa masker di mana kita berpergian, Bapak Ibu kan? Nah, tetapi yang menjadi persoalan, saudara-saudara, bahwa selama kurang lebih 4 bulan berjalan ini, maka COVID-19 ini betul-betul membuat banyak orang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, tentunya ada beberapa kesulitan, ada beberapa masalah di dalam atau ketika orang menghadapi COVID-19 ini. Dan efeknya, pengaruhnya membuat kita mengalami masalah yang sulit, yaitu Bapak Ibu, tentunya yang pertama adalah kita mengalami masa-masa sulit di dalam mencari nafkah. Iya kan? Misalkan saja, ketika kita bekerja, maka tempat di mana kita bekerja ada yang ditutup. Nah, kalau hari-hari ini puji Tuhan ya sudah mulai buka kembali. Lalu apalagi ada banyak orang juga yang ketika COVID-19 ini saudara-saudara merajalela begitu luar biasa, ada orang yang bekerja hanya mendapat gaji separuh saja. Lalu ada juga orang yang sama sekali tidak mendapat gaji selama dia dirumahkan begitu. Bahkan yang lebih parah lagi, saudara-saudara, ada orang yang di PHK atau diberhentikan. Ada juga pabrik yang sama sekali atau tempat di mana mereka berusaha, tempat di mana mereka bekerja, atau kantor di mana juga mereka bekerja, sama sekali ditutup. Bahkan mungkin sampai hari-hari ini saudara-saudara belum dibuka sama sekali. Sehingga ada begitu banyak orang juga yang di PHK. Lalu pengaruh lagi yang luar biasa bagi para pedagang Bapak Ibu. Ya, ketika COVID-19 ini masih merajalela, maka ada banyak orang ketika itu kurang lebih 3 bulan berjalan, jualan jadi sepi, dagangan sepi, apalagi jualan makanan, mungkin juga tidak ada orang yang beli, ada orang juga yang takut untuk bisa membelinya Bapak Ibu ya. Jadi pengaruh dari COVID-19 ini sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, ada yang menarik yang saya mau bagikan hari ini lewat kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mau sampaikan lagi dulu begini saudara-saudara. Bahwa betul-betul COVID-19 ini saudara-saudara, yang membuat masalah yang besar bagi setiap manusia. Nah tentunya saudara-saudara, membuat banyak orang mengalami ketakutan. Nah ini yang sangat luar biasa, mempengaruhi jiwa seseorang, mempengaruhi kehidupan seseorang. Ya tentunya yang pertama, takut ketularan COVID-19 dari orang-orang yang sudah mengalami sakit COVID-19 ini kan, atau virus corona ini saudara. Ya orang juga jadi takut nanti mati karena COVID-19 ini ya Bapak Ibu kan.
Lalu apalagi? Masalah itu begitu banyak Bapak Ibu. Orang jadi takut nanti Bapak Ibu atau setiap keluarga nanti takut untuk tidak bisa lagi bayar macam-macam begitu Bapak Ibu kan, karena pengaruh ekonomi yang luar biasa. Ya mungkin tidak takut karena tidak bisa bayar listrik lagi, ya takut tidak bisa bayar uang anak-anak sekolah lagi Bapak Ibu kan, begitu kan. Takut juga tidak bisa bayar kontrakan, ya takut juga Bapak Ibu orang-orang nanti tidak bisa bayar apa? Segala macam cicilan, ya cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan apa saja yang kita cicil Bapak Ibu kan, ada yang cicil laptop mungkin, cicil handphone mungkin, dan lain sebagainya. Nah takut orang tidak bisa bayar. Jadi Bapak Ibu, artinya hari-hari ini kita memang masih diperhadapkan dengan apa? Dengan masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Nah tetapi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini harus menghadapi segala pergumulan hidup itu. Apapun yang begitu sulit Bapak Ibu, kita memang harus hadapi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub itu menghadapi pergumulan hidup yang begitu sangat luar biasa, yang begitu sangat berat. Alkitab berkata bahwa anak-anaknya mati, ya itu kan nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Ayub. Lalu apalagi yang terjadi? Saudara-saudara, kekayaannya habis, harta bendanya habis. Lalu saudara-saudara, Alkitab berkata juga para karyawannya dihajar oleh para penjahat, lalu merampas segala harta kekayaan daripada Ayub. Ya binatang peliharanya yang digembalakan oleh karyawan-karyawannya kan, begitu kan. Lalu Alkitab juga berkata Bapak Ibu bahwa ketika Ayub dalam kondisi yang begitu luar biasa mengalami penderitaan, Ayub sakit ya. Lalu ketika Ayub sakit, yang menyedihkan hati daripada Ayub adalah teman-temannya itu, teman-teman dekat, teman-teman akrabnya itu tinggalkan Ayub, saudara-saudara. Dan yang lebih parah lagi adalah Alkitab berkata istrinya daripada Ayub justru itu menghina Ayub. Jadi saudara-saudara, deretan pergumulan Ayub itu banyak Bapak Ibu. Banyak. Sampai kalau saudara-saudara membaca tentang kisah Ayub, ketika Ayub sakit, segala sesuatu sudah habis, teman-temannya tinggalkan dia. Lalu ketika Ayub sakit saudara-saudara, maka dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala Alkitab berkata itu penuh dengan borok-borok. Sampai waktu dia merasa badannya begitu gatal, dia tidak sanggup lagi menggaruk dengan kukunya Bapak Ibu. Alkitab berkata bahkan dia ambil beling dan menggaruk tubuhnya yang sakit. Ya, gatal-gatal yang ada di dalam tubuhnya itu dia garuk pakai beling. Artinya Bapak Ibu bahwa Ayub sudah mengalami satu penderitaan yang sangat. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan saja. Misalnya kita kehilangan teman, misalnya kita kehilangan harta dan kekayaan. Tapi yang menjadi persoalan besar dari Ayub, anak-anaknya 10 ini mati semua Bapak Ibu. Ketika ada orang yang meninggal di dalam keluarga kita, sedihnya itu udah kayak apa Bapak Ibu. Jadi deretan kesedihan, deretan pergumulan Ayub itu begitu hebat, begitu panjang. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar, ada hal yang menarik daripada Ayub. Ada beberapa hal yang menarik daripada Ayub. Waktu Ayub mengalami atau menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara-saudara, saya masih percaya Bapak Ibu bahwa masa-masa sulit di mana sementara kita hadapi hari-hari ini masih lebih dahsyat, masih lebih hebat penderitaan yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu. Saya percaya masih Ayub lebih besar, lebih luar biasa persoalan yang dia hadapi ketimbang dengan apa yang sementara kita hadapi hari-hari ini. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ada banyak poin yang menarik di sana waktu Ayub menghadapi persoalan. Nah, bagaimana cara Ayub menghadapi persoalan? Kita mau belajar beberapa Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya cuma mau sampaikan satu poin saja. Ya, satu poin saja bagaimana Ayub, saudara-saudara, menghadapi pergumulan hidup. Nanti kita bisa sambung lagi pada hari-hari yang akan datang, saudara-saudara ya. Kita akan sambung atau kita bisa
dengar di gereja, ketika mungkin kita sudah bisa beribadah di gereja. Nah, hari ini saya cuma mau sampaikan dulu satu bagian. Karena ini penting Bapak Ibu, maka saya merasa Bapak Ibu dan saya secara pribadi mesti belajar bagian ini, bagaimana kita menghadapi persoalan hidup. Saudara-saudara, sebagaimana apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan apa juga yang dialami oleh Ayub. Nah, secara khusus hari ini kita mau belajar dari Ayub. Mari kita lihat. Waktu Ayub menghadapi persoalan berat Bapak Ibu, bagaimana cara Ayub menghadapi pergumulan hidup itu? Nah, bagaimana cara Ayub? Coba kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, nah satu poin saja kita mau belajar sekali lagi. Adalah Ayub menghadapi masalah atau persoalan hidupnya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Wah, menurut saya ini hebat. Waktu Ayub menghadapi persoalan yang berat, yang saya sudah sebutkan tadi, begitu banyak persoalan yang dialami, begitu banyak masalah yang dialami, tapi Alkitab berkata, Ayub menghadapi masalahnya dengan apa? Dengan memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, secara logika ini memang gila Bapak Ibu. Menurut logika manusia. Bagaimana keadaan yang terpuruk, bagaimana keadaan yang begitu menyedihkan. Tetapi orang masih bisa menyembah Tuhan. Orang masih bisa memuji Tuhan. Orang masih bisa beria-ria. Masih bisa bersuka cita ketika menghadapi persoalan hidup. Bagi dunia menurut saya ini memang gila. Bagi pemandangan dunia. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab memang mengajarkan demikian. Buat siapa? Buat setiap orang yang percaya. Mari kita baca dulu ya Bapak Ibu ya, kita baca. Alkitab berkata begini di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayat 20 dan ayat 21. Ayub pasal yang pertama ayat 20 dan ayat 21. Ketika Ayub menghadapi persoalan berat, maka Alkitab bilang begini Bapak Ibu. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Saudara perhatikan, waktu Ayub mengalami persoalan hidup, Alkitab berkata pada akhirnya dia sujud di hadapan Tuhan dan dia menyembah Tuhan. Ayat 21 berkata begini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Lalu dia bilang begini satu kalimat yang luar biasa di dalam kalimat terakhir ayat 21 berkata, terpujilah nama Tuhan. Saudara lihat, kalimat terpujilah nama Tuhan. Itu juga adalah bicara tentang kalimat penyembahan. Kalimat ucapan syukur yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ayub ketika dia mengalami masa-masa sulit. Nah, Alkitab mengatakan bahwa saudara-saudara ketika Ayub mengalami masa sulit, Alkitab bilang bahwa dia menyembah Tuhan. Dia sujud, saudara-saudara, mukanya itu sampai ke tanah, lalu dia menyembah Tuhan dan juga dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Wow, ini hebat saudara-saudara. Dalam kondisi yang berat, dia masih bisa berkata terpujilah engkau Tuhan. Dia bisa menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal apa yang terjadi? Persoalan itu buruk Bapak Ibu. Persoalan itu begitu sulit. Saudara-saudara, Alkitab berkata dalam menghadapi persoalan yang sulit, Ayub tetap menyembah Tuhan. Dia tetap menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, dia tetap mengagungkan Tuhan pada masa-masa sulit. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa firman Tuhan mengajarkan kita ketika kita menghadapi masalah yang berat, maka orang percaya harus memuji, harus menyembah Tuhan, dan bukan bersungut-sungut Bapak Ibu. Mengapa? Mari kita belajar, saudara-saudara. Yang pertama adalah ternyata pujian, penyembahan atau pujian dan penyembahan
yang kita lakukan di masa sulit, Bapak Ibu, sekali lagi, karena pujian dan penyembahan yang kita lakukan di masa sulit, seperti yang dilakukan Ayub tadi, membuat hati Tuhan disenangkan. Saudara, ini penting. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, menghadapi masa sulit, menghadapi masa sukar, lalu pada akhirnya saudara-saudara, kita tetap menyembah Tuhan, kita masuk ke kamar, kita nyanyi, kita berdoa, dan kita bisa berkata, ku mau menyenangkan Tuhan. Satu pujian yang sering kita nyanyikan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Ketika kita masuk di kamar, kita mulai menyembah Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku tetap mau menyenangkan Tuhan. Dalam masa sulit, kita mau menyenangkan Tuhan. Dalam masa sulit, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, ternyata Alkitab berkata, ini menyukakan hati Tuhan. Ini membuat apa? Hati Tuhan disenangkan, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara-saudara menghadapi persoalan berat, lalu kita memuji Tuhan saja, kita menyembah Tuhan saja, memang berat. Tetapi yang kita lakukan adalah kita sementara menyukakan Tuhan, kita sementara membuat hati Tuhan itu senang, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ketika kita sementara menyanyi memuji Tuhan, apalagi di dalam masa sulit, maka hati Tuhan itu disenangkan. Sehingga firman Tuhan bilang begini, Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Sampai firman Tuhan berkata begini. Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang keempat. Mazmur pasal 22, ayat yang keempat berkata begini. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika kita lagi menyenangkan Tuhan di dalam kita memuji Tuhan, apalagi waktu kita sementara mengalami masa yang sulit, masa yang sukar seperti dialami oleh Ayub, ternyata Bapak Ibu, Alkitab berkata, Allah itu bersemayam di atas siapa? Pujian orang Israel. Bukan kepada orang Israel, saudara-saudara, untuk saat ini yang saya bicarakan. Tetapi ketika orang percaya mulai menyembah Tuhan, mulai memuji Tuhan pada waktu kita mengalami masa-masa yang sulit. Maka Alkitab berkata, Allah itu bersemayam di atas pujian saudara. Allah hadir di atas pujian saudara. Nah, saya mau baca dulu Bapak Ibu ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-22 tadi, dalam ayat yang keempat, terjemahan lama bilang begini Bapak Ibu. Mazmur pasal 22 ayat 4 dalam terjemahan lama, Alkitab bilang begini. Tetapi engkau juga yang suci, serta duduk di atas, serta duduk di antara segala pujian-pujian orang Israel. Nah, saya mau sampaikan beberapa bagian menarik Bapak Ibu. Ketika orang percaya mulai memuji Tuhan, apalagi kita mulai memuji Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan, pada masa kita sulit, pada masa saudara-saudara mengalami kesukaran yang besar, maka Alkitab bilang, saudara-saudara, pujian dan penyembahan ini, saudara-saudara, yang kita lakukan pada masa yang sukar, membuat Allah duduk di atas pujian dan penyembahan kita. Membuat Allah hadir di atas pujian dan penyembahan kita. Dan ternyata Bapak Ibu, pujian dan penyembahan yang kita lakukan di masa sulit, saya mau berkata kepada saudara-saudara, menghadirkan kuasa Allah yang dahsyat. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sementara mengalami satu situasi yang buruk, satu situasi yang secara manusia tidak menguntungkan, saudara-saudara. Ternyata ketika kita mulai menyembah Tuhan, ketika kita mulai menaikkan pujian kepada Allah, itu juga sebagai salah satu tanda ucapan syukur kita. Seperti yang dilakukan oleh Ayub tadi. Dan dia berkata terpujilah nama Tuhan. Dalam masa sulit dia berkata terpujilah nama Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika orang percaya mulai menyembah Tuhan dalam masa sulit, ini menghadirkan kuasa Tuhan Bapak Ibu di dalamnya. Saya terlalu percaya, kalau kuasa Tuhan itu hadir, saudara-saudara, akan ada mujizat besar. Katakan amin Bapak Ibu.
Kalau pujian dan penyembahan itu kita lakukan, maka Alkitab berkata kuasa Tuhan itu hadir, Allah duduk di dalam pujian kita, Allah hadir di dalam pujian penyembahan kita, maka akan ada mujizat besar. Makanya tidak heran ayat yang sering kita baca, tapi saya mau baca beberapa kali ayat ini di dalam penyampaian firman Tuhan hari ini, karena ada bagian-bagian penting di dalam ayat ini yang saya mau bagikan. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat 25 sampai dengan 26. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Rasul Paulus dan Silas, mereka menyembah Tuhan pada masa sulit. Alkitab berkata dipenjarakan. Lalu tangan kaki mereka diikat atau diborgol Bapak Ibu. Sudah diikat, diborgol, lalu dimasukkan ke penjara. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, kita lihat yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi masa yang sulit. Alkitab berkata begini, Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Alkitab berkata, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, di penjara mereka memuji Tuhan. Di tengah malam mereka menyembah Tuhan. Di masa sulit mereka menyembah Tuhan. Saudara, mereka tidak salahkan Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut kepada Tuhan pada waktu mengalami penderitaan. Tetapi Alkitab berkata, ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu dengar baik-baik bahwa ternyata pujian dan penyembahan yang saudara dan saya lakukan di masa kita mengalami kesulitan. Ketika saudara sakit, ketika saudara mengalami kekurangan secara ekonomi, dan ketika kita mengalami banyak-banyak lain lagi pergumulan Bapak Ibu. Tetapi ketika setiap orang percaya menyembah Tuhan, dalam masa-masa sulit kita, benar kata Alkitab, Allah hadir dalam pujian penyembahan kita. Allah duduk dalam pujian penyembahan kita. Dan ternyata pujian dan penyembahan itu menghadirkan kuasa Allah yang dahsyat Bapak Ibu. Ada mujizat, ada kelepasan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Dan inilah yang dialami oleh siapa? Oleh Rasul Paulus dan Silas, dan juga oleh Ayub ketika dia mengalami, saudara-saudara, masa-masa yang sulit. Pada akhirnya dalam Ayub 42 berkata, Ayub dipulihkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Semua yang hilang diganti oleh Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar. Ya, ini cuma satu poin ya kita lihat ya. Bahwa ternyata dalam menghadapi masa-masa yang sulit Bapak Ibu, kita harus lakukan atau kita harus hadapi dengan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nah kita lihat. Yang kedua, dalam poin yang pertama tapi kita bisa melihat beberapa kebenaran. Mengapa firman Tuhan mengajarkan kita, saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah yang berat, orang percaya harus memuji dan menyembah Tuhan dan bukan bersungut-sungut. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat ya, karena pujian dan penyembahan yang kita lakukan di masa sulit membuat banyak orang diberkati dan percaya Tuhan. Wah, keren ini Bapak Ibu. Saya mau bilang dulu begini kepada kita sebelum saya membaca beberapa ayat Alkitab. Kenapa saudara-saudara? Ada banyak orang di sekitar kita. Termasuk keluarga kita sendiri saja Bapak Ibu. Termasuk keluarga kita sendiri saja. Orang tidak, atau keluarga kita sendiri saya saudara-saudara, mereka kurang respect dengan kita. Mereka justru memberikan tanggapan-tanggapan yang negatif dengan kita ketika kita berada pada masa-masa sulit Bapak Ibu. Orang tidak lihat Tuhan di dalam hidup saudara. Orang tidak lihat Tuhan di dalam hidup saya. Ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, orang tidak lihat Tuhan. Maka, atau malah orang hanya melihat Bapak Ibu yang ada di dalam hidup kita. Emosi, amarah,
rasa khawatir, rasa takut ketika kita menghadapi persoalan hidup, saudara. Hal itu terjadi karena waktu kita menghadapi persoalan hidup yang berat, tidak ada ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tidak ada pujian penyembahan yang naik di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak jadi berkat buat banyak orang. Tetapi Alkitab berkata begini Bapak Ibu, ketika kita mau tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada masa-masa yang sulit, ternyata Bapak Ibu, pujian dan penyembahan yang kita lakukan di masa sulit ini membuat apa? Membuat banyak orang diberkati dan mereka bisa percaya Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada keluarga kita yang belum percaya Tuhan, malah mereka akan percaya Tuhan ketika melihat Bapak Ibu, melihat saya tetap menyembah Tuhan, tetap berkata, Engkau baik Tuhan, walaupun aku mengalami masa yang sulit, Engkau tetap baik Tuhan. Sehingga nanti orang akan bertanya dengan kita, ada apa sebetulnya yang terjadi dengan diri kita? Padahal kita mengalami masalah buruk. Tapi kenapa engkau masih bisa menyanyi, masih bisa bersuka cita? Ada apa di dalamnya? Makanya Alkitab bilang begini dulu Bapak Ibu, kita lihat ya. Dalam Mazmur pasal 40, saya baca beberapa ayat di sana. Mazmur pasal 40 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang keempat. 1, 2, dan ayat 4 ya. Ayat 3 saya tidak bisa baca, biar lebih cepat. Alkitab berkata begini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat 4 berkata begini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Saudara perhatikan dulu baik-baik. Waktu Daud menghadapi masalah-masalah yang berat, Alkitab bilang Daud berdoa justru. Dia datang kepada Tuhan, dia teriak diminta tolong sama Tuhan. Lalu ayat 4, saya baca ulang berkata begini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Jadi waktu masa sulit Bapak Ibu, Alkitab berkata justru Tuhan kasih nyanyian baru di dalam mulut Daud untuk memuji Tuhan. Lalu Daud lakukan itu saudara-saudara. Di dalam penyembahan, dalam pujian penyembahan dalam masa sulit, Daud memuji Tuhan. Lalu Alkitab berkata begini Bapak Ibu, lihat. Bagian yang terakhir dari kata-kata Daud dalam ayat yang keempat berkata, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Wah, ini keren Bapak Ibu. Ini hebat saudara-saudara. Saya mau baca ulang ya Bapak Ibu ya. Saya membaca ulang terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam Mazmur pasal 40 ayat 4. Saya baca ulang Bapak Ibu ya. Mazmur pasal 40 ayat 4. Terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Ia telah memberi aku nyanyian baru untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan mendengar mengenai hal-hal mengherankan yang telah dilakukannya bagiku. Mereka akan sendiri. Lihat, mereka akan berdiri dengan takut serta hormat di hadapan Tuhan dan menaruh percaya kepadanya. Wah, saudara, ini ayat hebat menurut saya. Kenapa hebat? Karena ternyata waktu dalam masa sulit, saudara-saudara, lalu Daud berdoa kepada Tuhan. Lalu pada akhirnya Tuhan kasih nyanyian baru di dalam mulutnya. Dengan kata lain, waktu kita menghadapi persoalan hidup, maka apa yang terjadi dan kita berani untuk menyembah Tuhan. Kita berani untuk berkata Tuhan Engkau baik. Kami tetap mengucap syukur. Kita tetap saudara-saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Selalu berkata Tuhan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik dan lain sebagainya. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita lakukan bagian ini di dalam masa-masa sulit, Bapak Ibu lihat, pujian penyembahan yang kita lakukan di masa sulit ini saudara, membuat apa yang terjadi? Orang lain diberkati dan dikuatkan Bapak Ibu. Jadi saudara, waktu kita dalam masa sulit lalu kita tetap menyanyi Tuhan. Satu pujian yang sering kita nyanyikan adalah
Yang Yesus baik itu Bapak Ibu ya, apa saya lupa. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Nah, padahal ketika kita mengalami masa sulit, lalu kita tetap nyanyi, Yesus engkau baik bagiku. Saudara, ternyata apa yang kita lakukan, ini akan membuat orang lain diberkati, Bapak Ibu. Seperti ayat-ayat tadi. Karena orang akan tanya, hey bro, kira-kira begitu ya, kalau anak-anak muda begitu. Kalau orang tua yang tanya kepada orang tua, orang akan tanya, hey pak, hey bu, kan kamu ini lagi mengalami masa sulit, kok kamu masih bisa menyanyi? Lalu pada akhirnya orang yang bertanya itu dia dikuatkan, saudara. Orang itu diberkati Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa orang diberkati? Kenapa orang dikuatkan dengan pujian penyembahan kita yang kita lakukan di masa sulit Bapak Ibu? Karena orang melihat Tuhan di dalam diri kita. Orang lihat Tuhan dalam diri saudara. Orang akan bertanya, kok kenapa ya kamu dalam masa sulit, kamu masih bisa bersyukur, kamu masih bisa menyembah Tuhan. Saudara-saudara, dan saudara bisa menceritakan karena ada Tuhan di dalam diri saudara yang apa? Yang memampukan, yang membuat kita tetap bersuka cita walaupun kita berada pada masa-masa yang sulit. Jadi orang bisa melihat Tuhan dalam diri saudara. Lalu apa lagi? Ketika orang melihat Tuhan di dalam diri saudara, Alkitab berkata, orang akan menjadi percaya akan Tuhan. Orang akan bilang, oh pak, bu, bro, kalau begitu aku ikut Tuhanmu. Ternyata Tuhanmu itu tetap membuat engkau tetap bersuka cita, walaupun engkau dalam menghadapi badai dan gelombang yang besar, engkau tetap bersuka cita. Mereka bisa percaya kepada Tuhan, karena melihat Tuhan di dalam diri saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Amin. Dan satu lagi, tanpa kita sadar Bapak Ibu, ketika kita menyanyikan pujian penyembahan pada masa-masa yang sulit saudara-saudara, bukan hanya kita memberkati orang lain saja, bukan hanya orang bisa melihat ada Tuhan di dalam diri kita, bukan hanya orang-orang bisa menjadi percaya Tuhan karena kita, tetapi Bapak Ibu tanpa kita sadar, kita sudah memberitakan Tuhan yang besar. Amin. 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 Haleluya. Glory bagi Tuhan. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini baru satu poin ya, kita belajar dari Ayub. Tapi bagian-bagian ini banyak saudara. Yang ketiga kita lihat, mengapa firman Tuhan mengajarkan kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit atau masalah yang berat. Orang percaya harus memuji dan menyembah Tuhan dan bukan bersungut-sungut Bapak Ibu. Kita lihat, ya. Sebelum kita membaca saudara, saya mau sampaikan begini dulu kepada saudara. Ya kita lihat ya, saya mau bilang begini dulu kepada Bapak Ibu. Ya kita lihat dulu bagian yang ketiga ya, kita lihat. Yang ketiga tadi adalah karena pujian dan penyembahan yang kita lakukan di masa sulit, Bapak Ibu, membuat Allah berperang dan bertindak mengalahkan musuh. Aduh, ini keren saudara-saudara. Ini keren-keren poin-poinnya Bapak Ibu. Saudara ternyata begini, waktu kita mulai menyembah Tuhan, pada waktu Bapak Ibu dan saya menghadapi persoalan yang berat. Saudara-saudara, ternyata pujian dan penyembahan yang kita lakukan di masa sulit ini, saudara-saudara, membuat Allah berperang dan bertindak mengalahkan musuh. Nah, saya mau kasih tahu dulu ya, Bapak Ibu, bahwa musuh kita, Bapak Ibu, itu bukan orang yang tentunya berbeda pandangan dengan kita, bukan orang yang berbeda agama dengan kita, bukan orang yang berbeda bangsa dengan kita. Tentunya bukan mereka Bapak Ibu musuh kita. Bukan tetangga kita, iya kan? Bukan. Tetapi tentunya yang menjadi musuh kita adalah, saudara-saudara, kuasa iblis. Adalah kuasa-kuasa kegelapan. Adalah kuasa-kuasa setan Bapak Ibu. Dia itu adalah musuh kita. Tetapi saudara-saudara, saya mau berkata kepada kita, ternyata ketika kita mulai menyanyi, menyembah Tuhan, di masa sulit, yang kita akan lakukan Bapak Ibu,
Ternyata musuh-musuh kita itu, kuasa-kuasa iblis itu, kuasa-kuasa kegelapan itu, ketika kita mulai memuji menyembah Tuhan di masa sulit, maka Tuhan akan bertindak. Untuk apa? Mengalahkan musuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya deh. Iblis itu begitu kuat saat ini untuk menghancurkan setiap kehidupan. Nah, saya mau baca dulu satu ayat. Sebelum saya masuk pada poin penting tadi ya, atau sebelum saya menjelaskan poin penting tadi bahwa kalau pujian dan penyembahan kita lakukan di masa sulit, maka Allah akan bertindak, saudara-saudara, untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu. Nah, saya baca dulu satu ayat, Alkitab bilang begini, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu, ayat ini berbicara bagaimana iblis setiap hari, setiap saat, setiap detik, dia mau menghancurkan setiap hidup kita. Dia menggoda kita, bagaimana kita bisa jauh dari Tuhan, bagaimana kita bisa meninggalkan Tuhan, bagaimana supaya kita tidak bisa berdoa. Dia goda kita bagaimana kita tidak bisa membaca firman. Dia goda kita bagaimana supaya kalau bisa kita jatuh dalam dosa, kita tidak suka ibadah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tapi kalau kita belajar memuji dan menyembah Tuhan pada masa sulit, Alkitab berkata, Tuhan akan bertindak untuk mengalahkan iblis itu. Nah, saya mau membaca beberapa ayat Alkitab membuktikan hal itu begini, Bapak Ibu. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ada beberapa ayat yang akan saya baca di sana. Dalam 2 Tawarikh pasal 20, Bapak Ibu, di sana ada satu kisah tentang Raja Yosafat dan orang-orang Israel. Ketika itu orang-orang Israel termasuk Raja Yosafat ini, Bapak Ibu, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami ketakutan yang sangat. Kenapa? Karena bangsa Moab, Bapak Ibu, dan bangsa Amon itu, saudara-saudara, mau menyerbu mereka, mau menyerang mereka. Tapi akhirnya Tuhan berbicara dengan seseorang, saudara-saudara, di dalam ketika orang Israel kembali mencari Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada seseorang, lalu Tuhan berbicara bahwa supaya orang Israel itu tidak usah takut menghadapi bangsa Moab, menghadapi bangsa Amon. Tapi dalam masa yang sulit yang mereka alami, Alkitab berkata, memuji Tuhan saja, menyembah Tuhan saja. Maka Alkitab berkata, Allah akan berperang, Allah akan bertindak untuk mengalahkan musuh. Nah, coba kita lihat. Dalam 2 Tawarikh pasal 20, ayat yang ke-17. 21 dan 24 berkata begini. Saya baca ya. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 17 berkata begini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan kecut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertaimu. Ayat 21 berkata begini, ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyi. Perhatikan Bapak Ibu ayat ini ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22 bilang begini, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, lihat Bapak Ibu, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka dibinasakan, penduduk Seir, mereka saling membunuh nih, lihat nih saudara-saudara. Mereka saling bunuh-membunuh. Ayat 24 berkata begini, ketika orang Yehuda tiba, artinya orang Israel tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu atau kepada
orang Moab tadi dan Amon tadi, bangsa Moab dan bangsa Amon, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Bapak Ibu, ini hebat. Ternyata waktu orang Israel mengalami ketakutan dengan bangsa Moab dan bangsa Amon, mau menghajar mereka, mau bertempur dengan mereka, dengan orang Israel ketika itu. Lalu Tuhan bilang, udahlah kamu menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, memuji Tuhan saja. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang bertindak. Alkitab berkata, mereka dengan mereka saling bunuh-membunuh Bapak Ibu. Saudara, saya mau berkata kepada kita, ternyata pujian, penyembahan yang kita lakukan dalam masa sulit. Dan ini dilakukan oleh siapa? Oleh orang Israel, oleh Raja Yosafat dalam masa sulit mau menghadapi perangan. Pada akhirnya mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Musuh-musuh itu kalah, Bapak Ibu. Mereka saling menghajar, mereka saling membunuh Bapak Ibu. Saya mau berkata kepada kita tadi, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan orang-orang yang berbeda dengan kita, musuh kita adalah iblis. Saudara-saudara, tetapi ketika kita mulai masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan dan kita mulai berkata, Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa, Engkau mulia, dan kita lakukan ini pada masa sulit, maka apa yang terjadi? Iblis dikalahkan, iblis saudara-saudara dihajar sendiri oleh Tuhan Bapak Ibu, dihalaukan dari kita ketika orang percaya mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau mengucap syukur, mau berkata Tuhan tetap baik dalam masa sulit, maka kita akan mengalami perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Allah bertindak mengalahkan iblis Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu mengalami masalah yang besar, persoalan yang besar. Terkadang saudara-saudara, ketika kita mengalami persoalan yang besar, kita konseling ke sana kemari Bapak Ibu. Kita cari solusi ke sana kemari Bapak Ibu. Kita minta teman untuk menolong kita. Tapi saya berkata, terkadang solusi manusia tidak bisa memberikan jawaban. Solusi manusia tidak bisa, saudara-saudara, memberikan kita kepuasan yang pasti. Tetapi dengar baik-baik pujian dan penyembahan yang kita lakukan di masa sulit Bapak Ibu. Itu akan menggetarkan hati Allah. Allah duduk di atas pujian dan Allah bertindak menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami. Haleluya, haleluya bagi Tuhan. Amin. Jadi kuasa pujian dan penyembahan, Alkitab berkata membuat Allah turun tangan. Langsung ya saudara-saudara, untuk apa? Untuk berperang, mengalahkan musuh. Glory bagi Tuhan. Yang keempat kita lihat. Mengapa firman Tuhan mengajarkan kita? Ketika kita menghadapi masalah-masalah berat, orang percaya harus memuji dan menyembah Tuhan dan bukan bersungut-sungut. Yang keempat adalah karena pujian dan penyembahan yang kita lakukan di masa sulit Bapak Ibu, membuat hati menjadi lega karena segala belenggu iblis terlepas. Amin. Amin. Pujian penyembahan itu membuat hati lega Bapak Ibu. Karena belenggu-belenggu ini dilepaskan oleh Tuhan lewat apa? Lewat kuasa pujian penyembahan. Nah, Alkitab bilang begini, saya bilang tadi saya akan membaca beberapa kali. Kisah Rasul pasal yang ke-16, saya baca ulang Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Kita sudah baca tadi, tapi kita mau baca lagi. Karena ada kebenaran yang luar biasa, banyak kebenaran dalam ayat ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Alkitab bilang begini ayat 26. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga apa? Sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka. Mari garis bawahi kalimat yang berkata, terlepaslah belenggu mereka. Rantai mereka yang mengikat di tubuh mereka itu terlepas Bapak Ibu. Dengarkan baik-baik saudara-saudara, bahwa kuasa pujian penyembahan itu saudara-saudara akan apa? Membuat hati kita lega, membuat hati kita damai sejahtera. Kenapa? Karena segala intimidasi iblis Bapak Ibu, ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mungkin mengikat kita, yang membuat kita tidak ada damai sejahtera. Ketika pujian dan penyembahan itu dinaikkan, maka kita berkata, belenggu itu terlepas. Pujian penyembahan akan membuat saudara-saudara damai sejahtera, penuh dengan sukacita karena segala belenggu iblis telah dilepaskan oleh kuasa pujian dan penyembahan. Glory bagi Tuhan, glory bagi Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu saya mau mengajak kita, mari kita belajar menyembah Tuhan.
dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit. Alkitab berkata begini, saya mau jelaskan lagi Bapak Ibu, sedikit dalam bagian ini lagi. Alkitab berkata begini, dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23, bahwa kuasa pujian penyembahan itu begitu hebat, membuat hati penuh dengan damai Bapak Ibu, karena belenggu-belenggu dari iblis itu dikalahkan. 1 Samuel pasal 16 ayat 23 berkata, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, Bapak Ibu perhatikan, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saya baca ayat tadi, 1 Samuel pasal 16 ayat 23, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, setiap kali roh jahat mengganggu Saul, setiap kali roh jahat mengganggu Saul, Daud memainkan kecapinya dan Saul menjadi tenang serta merasa tentram karena roh jahat itu meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu, ketika ada pujian dan penyembahan, maka Alkitab berkata roh jahat itu pergi Bapak Ibu. Waktu Saul, Raja Saul Bapak Ibu, dia dihinggapi roh jahat yang diizinkan Tuhan ya kepada Saul. Maka setiap kali Daud mengambil kecapi lalu atau mengambil ya alat musik, lalu dia mulai menyanyi menyembah Tuhan, maka Alkitab berkata roh jahat yang ada pada Saul itu pergi Bapak Ibu. Dan Alkitab bilang begini, Saul menjadi tenang, artinya Saul hatinya damai serta merasa tentram. Karena apa? Karena roh jahat itu meninggalkan dia. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya, ketika saudara-saudara menghadapi persoalan yang berat, lalu pada akhirnya kita hadapi dengan apa? Dengan pujian, dengan penyembahan kepada Allah. Saudara-saudara dengar baik-baik bahwa setiap roh jahat yang sudah mengganggu hidup kita, dia akan pergi karena ada kuasa pujian penyembahan di dalamnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu praktekkan bagian ini. Praktekkan bagian ini, maka saya percaya damai Tuhan, damai sejahtera Allah akan terjadi dalam setiap hidup saudara-saudara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Roh jahat telah tinggalkan kita dan diganti dengan roh sukacita yang daripada Allah. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi ya. Oh, ada beberapa lagi, sedikit lagi Bapak Ibu. Kita lihat. Yang kelima, kita lihat dulu yang kelima. Mengapa firman Tuhan mengajarkan kita ketika kita menghadapi masalah yang berat, orang percaya harus memuji dan menyembah Tuhan dan tentunya bukan untuk bersungut-sungut. Yang kelima adalah karena pujian dan penyembahan yang kita lakukan di masa sulit Bapak Ibu membuat kita kuat menghadapi badai hidup tanpa menyalahkan Tuhan. Nah ini penting juga, poin-poin ini penting semua Bapak Ibu. Sekali lagi, karena pujian dan penyembahan yang kita lakukan di masa sulit membuat kita kuat menghadapi badai hidup tanpa kita menyalahkan Tuhan. Glory bagi Tuhan. Kita mau baca lagi ayat tadi Bapak Ibu. Kita lihat kebenaran lagi di ayat tadi. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dan 26. Saya mau baca lagi biar kita paham betul bahwa kuasa pujian penyembahan saudara-saudara membuat kita kuat dan kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Alkitab bilang begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Ketika Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara, ditangkap lalu diborgol lagi di penjara. Saudara lihat apa yang terjadi. Alkitab berkata justru mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan Bapak Ibu. Mereka tidak berkata Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi? Bukankah terkadang saya dan saudara-saudara juga terkadang justru menyalahkan Tuhan. Kita berkata Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa aku sakit? Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa kekurangan uang? Kenapa usahaku tidak maju? Kita nyalakan Tuhan. Kita berkata Tuhan kenapa dan kenapa dan kenapa? Tetapi yang luar biasa dari ayat ini Bapak Ibu. Ketika Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara. Lalu diborgol pula. Padahal mereka melayani Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab berkata mereka justru kuat. Mereka tidak salahkan Tuhan. Ketika mereka mengalami pergumulan yang berat Bapak Ibu. Mereka tetap kuat walaupun mereka dipenjarakan.
Mereka tidak nyalakan Tuhan. Karena kenapa? Ada Roh Kudus di dalam hati mereka, ada kuasa Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita, walaupun mereka di penjara, diborgol pula, mereka tetap kuat. Secara rohani mereka di hadapan Tuhan, mereka tetap kuat dan mantap luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata pujian dan penyembahan yang mereka lakukan di tengah malam, saudara-saudara, membuat mereka kuat di hadapan Tuhan. Membuat mereka tak bersuka cita di hadapan Tuhan. Membuat mereka tidak menyalahkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara-saudara mau belajar tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada waktu kita menghadapi masalah sulit, maka yang akan terjadi dalam hidup kita tetap akan kuat di dalam Tuhan. Rohani kita bukan semakin mundur, tapi rohani kita akan semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan Tuhan akan menyempurnakan kita. Glory bagi Tuhan, glory bagi Tuhan. Satu lagi yang terakhir Bapak Ibu. Atau saya baca dulu satu ayat ya. Berkaitan dengan tadi, supaya kita semakin dikuatkan. Ya, pujian penyembahan itu membuat kita kuat. Saya lupa membacakan satu ayat lagi ya, biar tidak kelewatan. Ada satu contoh Bapak Ibu di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal 6. Ketika Raja Darius Bapak Ibu, itu sudah membuat satu perintah di zaman itu. Bahwa semua orang itu harus menyembah Tuhan, menyembah Raja saja. Tidak boleh ada yang menyembah Tuhan yang lain. Lalu akhirnya di ACC lah Bapak Ibu ya, dibuat satu surat perintah. Lalu siapa yang melanggar maka akan dibuang ke gua singa. Nah saya baca Daniel pasal 6 ayat 11 berkata begini. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Lihat Bapak Ibu, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam masa sulit Alkitab berkata, sampai 3 kali dia berdoa, dia menyembah Allah, dia memuji Allah. Ada pujian penyembahan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Daniel pada masa sulit. Nah dan endingnya, Bapak Ibu, ending dari kisah ini, ketika pada akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Daniel tetap kuat. Daniel, saudara-saudara dia tidak nyalakan Tuhan. Tuhan kenapa ini harus terjadi? Dia ikuti aturan main Tuhan saja Bapak Ibu. Dia masuk ke dalam gua singa. Dia kuat, dia tidak bersungut-sungut. Tetapi apa yang terjadi? Ending dari cerita ini Bapak Ibu, saudara-saudara, Daniel diselamatkan Tuhan. Singa-singa tidak makan dia. Sama sekali singa tidak menggigit dia. Nah intinya Bapak Ibu, bahwa kalau kita melakukan pujian, penyembahan di hadapan Tuhan pada masa sulit, sekali lagi pada masa sulit, maka Tuhan senantiasa akan menguatkan iman kita. Tuhan senantiasa akan menguatkan rohani kita, sehingga kita akan bertumbuh kepada level rohani yang semakin hebat, dan nanti akan disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Satu yang terakhir Bapak Ibu kita lihat, mengapa firman Tuhan, saudara, mengajarkan kita ketika kita menghadapi masalah berat, maka orang percaya harus menjadi penyembah ya, harus memuji dan menyembah Tuhan dan bukan bersungut-sungut Bapak Ibu. Satu bagian yang terakhir firman Tuhan hari ini. Ternyata untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara dan saya melakukan pujian penyembahan di masa sulit, ini menunjukkan supaya saudara-saudara, supaya saya juga mendapat apa? Perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada saudara, kalau Tuhan berkenan kepada saya, kalau Tuhan berkenan kepada kita semua, maka percaya ada berkat Tuhan, ada banyak hal yang supranatural yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Kalau apa? Kalau Tuhan berkenan dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak berkenan dalam hidup saya, kalau Tuhan tidak berkenan dalam hidup saudara, saudara mau seperti kayak apa? Kita mencari nafkah seperti apa? Kalau Tuhan tidak berkenan, maka kita tidak akan melihat kuasa-kuasa supranatural dan dari Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Alkitab berkata begini, Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19 ayat 15 berkata, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Saya baca di dalam Mazmur pasal 19 tadi ayat 15.
Saya baca di dalam terjemahan lama. Terjemahan lama berkata begini, terjemahan lama. Maka biarlah kiranya segala perkataan lidahku dan segala kepikiran hatiku pun berkenan kepada hadirat-Mu. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Maksudnya Bapak Ibu, Alkitab berkata, pemazmur berkata, Daud berkata, maka biarlah kiranya perkataan lidahku. Apa perkataan lidah daripada Daud Bapak Ibu? Perkataannya adalah pujian dan penyembahan kepada Allah. Ketika Daud berkata tentang atau melakukan pujian penyembahan kepada Allah, lalu dia bilang sama Tuhan. Dia bilang begini, kiranya segala perkataan lidahku dan segala pikiranku, hatiku berkenan. Jadi Bapak Ibu, pujian dan penyembahan ini mengajarkan saya, mengajarkan saudara, supaya hidup kita mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu mengalami perkenanan Tuhan, kalau saya menghadapi perkenanan Tuhan, maka hidup kita luar biasa. Hidup kita diberkati Tuhan. Hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita mengalami perkenanan Tuhan dan membuat hidup kita tidak takut, di mana kita ada, di mana kita bekerja, di mana kita berpijak. Kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita, maka yang terjadi saudara-saudara, selalu damai Tuhan, shalom Tuhan, senantiasa memenuhi hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Judulnya tadi kita bicara tentang menghadapi pergumulan hidup. Lalu kita belajar daripada Ayub. Bagaimana Ayub menghadapi pergumulan hidup yang berat. Satu poin yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah Ayub menghadapi masalahnya atau pergumulan hidupnya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Itu baru satu Bapak Ibu yang kita pelajari, tapi poin-poinnya sih sudah luar biasa ya saudara-saudara. Nanti kita akan lanjut lagi Bapak Ibu ya, kita akan sambung, kita akan sambung di gereja nanti, kita akan teruskan lagi dan kita akan lagi diberkati dengan firman Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita dulu sebelum kita berdoa Bapak Ibu. Ada satu pujian, ku menyembah. Masih ingat lagunya? Boleh ya dibantu? Jemaat yang dikasih Tuhan, boleh mengikuti pujian ini sama-sama kita menyembah Tuhan dalam beberapa saat. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Boleh dari awal kan? Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Karunia-Mu Bapa, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. kemenangan. Amin. Terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Mari Bapak Ibu, beberapa saat kita menyembah Tuhan. Karena kita percaya pujian penyembahan itu mendatangkan kekuatan yang hebat. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur. Walaupun masa-masa sulit Tuhan, kami tetap bersyukur. Walaupun masa sukar, kami tetap berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami tundukkan kepala kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik buat kami. Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Kiranya hari ini kami mau belajar. Karena Engkau sudah yang mengajarkan kami sendiri. Bagaimana kami harus menghadapi persoalan yang berat. Pergumulan yang berat. Tuhan, kami belajar untuk menghadapinya. Dan juga Tuhan, kami diajarkan hari ini untuk belajar menghadapi persoalan hidup yang berat. Dengan kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah mengajarkan kami hari ini. Kami mau belajar seperti Ayub, menghadapi persoalan yang berat. Dia tetap menyembah Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan harus demikian. Dan seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan juga yang ada di tempat ini, para pelayan Tuhan. Biar kiranya kami belajar Tuhan, menghadapi persoalan hidup dengan tetap menyembah Tuhan. Dengan tidak bersungut-sungut, tapi kami dengan bersyukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Kami percaya kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami diberkati, semua yang mendengar kami diberkati. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati. Hamba-Mu pun sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri bahwa minggu depan kita akan mulai ibadah Bapak Ibu. Nanti pengurus gereja nanti akan membuat list, akan mendata kita di grup ya. Kita hanya batasin Bapak Ibu ya. Kita akan mulai ibadah pada minggu depan. Mulai jam 8 Bapak Ibu. Ibadah pagi itu jam 8. Cuma 1 jam. Ya paling lama 1 jam 15 menit kita akan ibadah. Dan jam 10 kita akan ibadah yang kedua. Jadi nanti di list Bapak Ibu. Dan sekali lagi Bapak Ibu bawa masker masing-masing ya. Bawa masker masing-masing. Bapak Ibu apa yang saya sampaikan kemarin bahwa bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil jangan dibawa dulu. Kalau misalnya ada anak kita yang tidak mau ditinggalkan oleh orang tua, boleh gantian mama dan papa ya. Mama pagi atau papa yang pagi, nanti salah satu yang menjaga anaknya begitu ya. Supaya anaknya merasa tidak sepi di rumah. Oke, Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita. Satu pujian kita mau sampaikan di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku. Nah kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur sama dengan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Yes. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak
di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu. Sama-sama kan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami berkata, terima kasih Tuhan, besar setiamu bagi kami. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami berdoa bersama-sama. Sebelum kami mengakhiri persekutuan ibadah kami, Tuhan berkati ibadah kami pada minggu depan. Kalau Tuhan berkenan, maka kami mulai akan beribadah di dalam rumah Tuhan. Tolong Tuhan semuanya, beri yang terbaik buat kami. Berikan kami semangat dan gairah untuk tetap menyembah Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa Tuhan di balik itu semua. Tuhan, tidak ada satupun umat Tuhan yang tidak diberkati hari ini. Tuhan berkati mereka, berkati usaha mereka. Kalau sakit Tuhan sembuhkan, jama, pelihara seluruh umat Tuhan. Dari anak sekolah minggu, anak youth kami, sampai orang-orang dewasa ada di dalam berkat Tuhan. Hamba berdoa secara spesial, berkati semua yang sudah terlibat hari ini Tuhan. Yang memimpin pujian, singers, pemain musik multimedia, yang juga sudah merekam hari ini Tuhan berkati dengan luar biasa. Apa yang menjadi harapan cita-citanya mereka dalam berkat Tuhan. Bangsa kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami, para medis kami. Dan kami berharap Tuhan supaya Indonesia segera dipulihkan. Bangsa kami dipulihkan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap suku, etnis, agama yang ada di bangsa kami. Tuhan tetap memberkati mereka. Semua ada dalam berkat Tuhan. Bapak, terima kasih, ini doa hamba-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan kiranya turunkan berkat buat kami semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam setiap hati kita. Dan juga penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, Bapa terima kasih. Terima kasih, Bapa terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.